Halo Volley-mania, kita kembali dalam Bincang Volley at Sportase. Dan gua tentu saja Danes di sini masih sama Mas Bogi. Mas, kita udah seminggu nih nggak bikin. Kemarin sampai sibuk ya semuanya ya. Kita sempet sibuk semua. Banyak liputan, banyak liputan. agenda. Jadinya Pokoknya banyak lah. banyak sekali kemarin. Iya, lagi padet-padetnya ya. Jadi padet-padetnya. akhirnya seminggu kita skip. Padahal kita tahu kita baru bisa bikin bukan baru bisa ya, tapi kita baru bikin podcast yang cukup spektakuler kemarin. Dengan set yang berbeda, dan ini setnya beda lagi. Sekarang setnya di outdoor. Nah, kita sekarang ngomongin Timnas Volley Putra di AVC Challenge Cup 2024 yang main di Bahrain. Ya, kita tahu udah 2 kali kalah, Mas. Setelah kalah melawan Korea Selatan, terus kalah melawan Qatar. Tapi kalau gue ngelihat kekuatan Korea Selatan sama Qatar, kalau Indonesia main dengan kekuatan utama, gue yakin sih itu grup rame ya, Mas. Rame, Iya, rame tentunya. Rame, betul. Bahkan tidak menutup kemungkinan peluang menang juga masih bisa kan. Betul. Juara grup pun juga masih terbuka. Apalagi Korea Selatan nih, padahal Korea Selatan ya, gue bilang dia nggak ada Subong, Iya. dia nggak ada Gyeonbok, nggak ada si Jisuk juga, Jung Jisuk nggak main. Waktu itu nggak tiga-tiganya nih nggak main nih. Padahal ketika di AVC Senior Championship, waktu mereka main kita hampir menang tuh, dan Benar. kita nggak ada refund waktu itu. Benar, nggak ada ribet sekali ya. Diganti Agil ya ketika itu. Iya betul. Ya sayang sekali ya. Ketika melihat lawan Korea, saya sempat nonton tuh. Mm-mm. Wah jauh banget kualitasnya. Wah iya, Beda 2 level kayaknya. betul. Sangat ketar sekali gitu loh. Ya ini membuktikan bahwa AVC itu bukan turnamen ecek-ecek. Betul. Bagi itu. mereka ini bukan turnamen antara, tapi ini adalah jalan mereka untuk menuju VNL. Betul. Berbeda dengan kita yang dikatakan bahwa ini antara untuk menuju SEA Games. Nah itu Makanya dia. tim yang dikirim adalah tim-tim muda, Betul anak-anak sekali. muda. Gitu. Ya walaupun Korea Selatan yang 3 pemain andalan ini gue sebut nih gak main, tapi tetap aja ini pelapis-pelapis nomor satunya semua. Benar. Yang main Kualitas gitu. mereka masih di atas rata-rata pemain muda kita. Gitu. Betul. Dan itu tuh Kim Ji-han tuh yang kemarin bener-bener ngancurin Indonesia lah boleh dibilang ya. Ya. Pada pertandingan itu dengan jump serve-nya, terus Bloknya juga mereka bagus, back attack-nya juga keren banget. Dan inget Korea Selatan bisa ngalahin Qatar 3-2. Itu kan bukan tim kaleng-kaleng kan yang Betul. dikirim kan. Mereka benar-benar tim yang luar biasa, tim nomor satunya bahwa mereka ingin kembali. Siapa sih yang nggak ingin bermain di VNL? Betul. Karena ini kan salah satu jalannya gitu loh. Mereka tidak mau menyiapkan kesempatan itu gitu loh. Berbeda dengan kita karena terbentur jadwal Proliga. Ya akhirnya yang dikirim adalah tim-tim muda. Yang menarik ada beberapa komentar netizen sih yang mengatakan bahwa Pak Ketum harus berani Pak Erik. Itu loh. dia. Ya kan? Ketika kualifikasi buat Olimpiade kemarin kan, Pak Erik menghentikan kompetisi Liga 1. Iya, karena klub-klub tidak melepaskan pemainnya. Iya, cuman problemnya kan adalah untuk FIVB tidak ada regulasi seperti itu karena Iya. kalender mereka atau kalender klub sama kalender negara kan emang udah terpisah. Sudah terpisah. Jadi jika ada liga yang digelar di kalender negara itu, ya udah berarti jadi resiko masing-masing kan. Makanya. Nah, itu dia yang Ini akhirnya. yang kemudian jadi pertanyaan netizen, itu sudah dipikirkan belum ketika sama PBSI Nah, ketika iya. memindahkan jadwal Proliga bertepatan dengan jadwal kalender Betul. internasional. Iya, sebetulnya memang PBVSI pasti punya pertimbangan sendiri karena Iya. pemilu Benar. dan juga karena ini ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tapi di satu sisi kita lihat liga-liga olahraga di olahraga lain ya, di cabang lain. Basket IBL itu padahal udah home away jalan. Liga 1 jalan juga. Padahal home away itu kan sebetulnya harusnya lebih rawan ya. Lebih rawan. Iya, betul. Nah makanya kan boleh kalau diharapkan lah ke depan ada berani terobosan-terobosan dari PBSI ya, terutama mengenai jadwal pertandingan ini gitu. Iya, iya. Sehingga tidak mengganggu kompetisi internasional. Karena kan kalau ya kan tadi Pak Ketum bilang bahwa ini adalah antara untuk SEA Games ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut saya untuk khusus tim putra Indonesia tuh seharusnya udah nggak bicara SEA Games lagi lah. Iya, udah peringkat 52 Iya loh. FIVB loh. Masa dari zaman saya masih SD tahun 80 sekian
sekarang masih bicaranya SEA Games itu putra. Kalau menurut saya ya udah enggak gitu loh. Dari zaman Lodri itu harusnya udah Asia gitu loh. Kalaupun kita bicara SEA Games dengan masih target emas, nah inilah yang harus ada perpaduan antara tim junior dan senior gitu. SEA Games itu harusnya mix. Mix. Kalau gitu bisa loh. mix kalau yang putra. Kalau menurut saya ya. Betul, gitu. di mix. Tetap kalau untuk menjaga tradisi mas ya taruhlah ada pemain senior 4 atau 5 orang, sisanya junior untuk mengasah mentalitas mereka, jam terbang mereka gitu. Ya senior-senior ya fokuslah untuk turnamen-turnamen senior yang memang benar bergengsi, visi. Dan enggak gini, gue juga sebetulnya yang gue lihat nih, yang gue tangkap sebelum Pak Ketum ngelempar statement soal soal SEA Games itu. Beliau itu udah ngomong sebetulnya, udah mengumumkan kalau jadwal Pro Liga tahun depan walaupun kepotong puasa tetap akan digelar di awal tahun. Gak apa-apa kepotong puasa atau jangan-jangan bisa jadi di bulan Ramadan ada pertandingan. Nah ini kalau gua rasa statement dari Pak Ketum itu yang sebelum ada statement SEA Games itu kayaknya sih di situ Pak Ketum udah berpikir kayaknya gue nggak mungkin deh gelar kompetisi di pertengahan tahun lagi karena ya akhirnya ada agenda internasional yang dikorbankan gitu. Sepertinya Pak Ketum juga udah mikir ke arah sana sebetulnya ya. Banyak gitu loh. Harusnya kan ketika dia sudah memikir seperti itu. Iya, maksudnya mikir ke arah sana setelah Pro Liganya jalan atau setelah Pro Liganya ditetapkan jalan bulan April dan juga memikirkan efisi ini nah kan? Iya betul. Dia harusnya pihak PB harusnya sudah menghitung risiko kalau gua nggak bisa nurunin senior berarti kan junior. Nah juniornya kan harus setidaknya harus disiapkan sejak berapa bulan sebelumnya. Tapi kan ini kayaknya semua serba mendadak ya. Iya betul. Makanya kan Pak netizen volley banyak yang berkomentar miring tentang keputusan-keputusan. Iya itu dia, betul. Seperti itu. Dan kita tadi melawan Qatar kalah lagi 3-0. Membaik sebetulnya penampilannya. Ya dari segi skor membaik. Dari segi skor membaik, tapi sayangnya ya mungkin karena pengalaman internasional yang masih kurang, banyak salah mas. Benar. Ada beberapa bola yang harusnya mudah, harusnya masuk, udah bahkan ya bloknya udah susah ngeblok lah itu Qatar, udah out of position gitu blokernya, akhirnya mukul melebar atau manjang gitu. Ya, tapi ya itu adalah hal yang wajar karena mereka kan jam terbang internasional memang cukup kurang kalau dibilang ya. Iya. Sangat kurang bahkan. Kalau boleh dibilang dari dulu emang Indonesia banyak memiliki bibit-bibit volley yang bagus ya, pemain volley bagus. Cuman kekurangan mereka hanya satu, jam terbang. Nah itu. Gitu loh. Makanya ketika Rifan bermain di Jepang, saya berharap ada pemain-pemain lagi yang nyusul. Gitu. Doni udah nyusul. Farhan harusnya juga bisa nyusul. Farhan tapi udah ke Thailand sih ya. Tapi kan Liga Thailand kan sama Pro Liga kan biasa lah. Kita berharap ada pemain, walaupun Jepang nggak bisa main di Jepang, taruhlah ada yang bisa main di Korea. Betul. Ada yang bisa main di Cina. Iya. Dulu Rodri pernah ngomong, nggak apa-apalah pemain-pemain hebat kita nggak main lagi di Pro Liga pemain lokalnya ya, tapi main di liga luar. Toh kita juga nggak usah takut Pro Liga bakal pamornya bakal turun karena pemain-pemain asing yang datang ke kita juga makin lama makin membaik gitu loh, kualitasnya betul. Gitu loh. Kalau itu dilakukan, ini manfaatnya bukan hanya untuk si pemain juga, tapi juga untuk timnas gitu loh. Makanya dibutuhkan juga kerelaan dari klub-klub untuk melepas pemainnya. Gitu loh, untuk bisa bermain di luar negeri. Gitu loh. Betul. Terkadang kan ya mereka ini kan berklub, kemudian klub ini terikat kontrak dengan tim-tim peserta Pro Liga juga. Nah, betul. Ini yang harus ada kebijakan lah dari masing-masing mereka untuk agar volley kita semakin maju gitu. Iya. Terus terang, kita punya bibit bagus, tapi jam terbang pemain kita tuh berkurang sekali. Betul. Masa setelah selesai Pro Liga mainnya tarkam lagi. Pro Liga cuma 4 bulan. Sementara Liga di luar kan rata-rata 7 sampai 8 bulan. Betul. Dan yang kedua, pemain-pemain yang dihadapi juga pemain yang tentunya kualitasnya lebih bagus dan itu kan menambah jam terbang, menambah skill pemain-pemain kita dan itu kan sangat baik bagi timnas kita jika turun di level-level internasional. Nah itu dia, makanya kita bersyukur ya ada Mega kemarin, terus ada Fahri ya. Ada Fahri. Fahri itu juga main di kompetisi yang panjang di Bulgaria ya, kompetisi panjang kan itu jadi ya bagus juga dan kebetulan Fahri juga main bagus waktu di Liga Bulgaria ya. Sempat jadi best receiver kalau tidak salah. Iya. Kalau nggak salah ya. Saya agak lupa
Secara Jujur. tinggi kan Fahri kalau main di Liga Eropa biasa-biasa Biasa aja, nggak aja. tinggi banget. Betul. Tapi setidaknya dia dapat ilmu gimana menghadapi pemain-pemain dengan tinggi badan yang lebih tinggi, blok-blok yang lebih tinggi, menghadapi spike yang lebih tinggi gitu loh. Itu menjadi masukan bagi pemain-pemain kita. Terus gimana cara berlatih atau segala macam, menu makanannya, cara mengembangkan fisiknya. Pasti akan berbeda lah ketika dia benar-benar balik lagi ke Indonesia dari Iya. secara permainan dan mentalitasnya. Ya, tapi tetap ada hikmah sih. Ada hikmah karena dengan diturunkannya pemain-pemain pelapis ini kan bisa dibilang masa depan ya Masa buat depan. Indonesia. Di usia yang sangat muda, mereka udah ngerasain pemain kayak Belal Abu Nabot, udah ngerasain pemain kayak Wadidi Raimi. Jadi kan bikin pemain-pemain ini kan bisa dibilang udah dapat jam terbang internasional di usia yang sebetulnya belum saatnya ya. Belum saatnya bagi usia mereka itu udah ngerasain pemain-pemain seperti itu. Benar. Boleh dibilang mereka beruntung sekali. Iya, lah. beruntung. Sangat beruntung sekali. Walaupun secara target kita tidak memenuhi target. Nah, itu. Jadi waktu pelepasan di Sentul yang waktu itu kebetulan gua nggak datang karena ada kerjaan lain. Nah, itu di situ Pak Ketum ya yang bikin statement ya. Diharapkan menyamai prestasi tahun lalu peringkat 6. Tapi kan kalau menurut gua nih ya, dengan materi pemain seperti ini harusnya sih nggak target peringkat 6 ya, Mas. Dia agak susah. Gue pertama kali mendengar statement Pak Ketum, gue juga sempat kaget. Enggak, apalagi kita gini loh. Tim-tim kuat yang tahun lalu nggak ikut, Qatar, Pakistan, ikut sekarang. Iya, peringkat 6. Oh, sempat kaget juga. Wih, nggak salah ini. Betul. Dengan skuad tim seperti ini. Bagi saya sendiri pribadi ya udahlah main aja gitu loh. Betul. Gak usah muluk-muluk anak-anak ini target harus sama seperti seniornya tahun kemarin gitu loh. Bagi saya ya udah main aja karena mereka ya persiapan kurang, jam terbang tidak ada gitu loh. Kompetisi yang mereka ikutin juga ya masih begitu-begitu aja kan. Di Proliga pun mereka secara mendadak injury time baru diikut sertakan kan dengan Jakarta Garuda. Otomatis kan persiapan sangat-sangat kurang sekali untuk event seperti ini gitu loh. Nggak cukup kayaknya persiapan hanya 2 bulan atau segala macem. Gitu loh. Makanya ketika, waduh, kasihan juga nih anak-anak dapat target 6 besar gitu loh. Iya. Kasihan juga dengan Joni nih pelatihnya nih gini. Tapi saya sebagai insan poli, udah nggak apa-apa lah. Mereka gagal pun nggak masuk ke 6 besar pun nggak masalah gitu loh. Karena kita paham kondisinya. Otomatis kan sekarang dengan kalah 2 kali di grup, mereka akan memperebutkan peringkat 9 sampai 12 kan. Dan akan melawan Filipina besok. Betul. Gitu loh. Iya, dan Filipina cuma minus Bagunas. SPJO main, Kim Malabunga main. Nih gue lihat lagi nih ya. Terus Leo Ordiales pemain muda tapi udah mulai mencuat juga. Dan kita lihat di sini ada Joshua Umandal. Ini juga main juga. Jadi pemain-pemain yang memang pengalaman main di timnas seniornya udah mulai udah boleh Lebih dibilang dari cukup banyak, ya, udah lebih dari ya. cukup lah. Dan ini yang akan dihadapi sama Indonesia. Ya, Filipina ketika jadi tuan rumah SEA Games 4 tahun lalu ya, nggak salah. 2019 5 dong. Ya 4,5 deh. Kan itu digelar di akhir tahun. Akhir tahun kan 2019. Itu bagus banget kan ketika mereka main di rumah masuk final. Tapi setelah itu merosot performanya. Bahkan kesalip Kamboja. Nah, sekarang kita nggak tahu nih gimana performa Filipina. Saya juga belum nonton kembali. Betul. Karena terakhir di SEA Games kemarin juga pun mereka nggak terlalu. Iya, waktu lawan Bahrain jujur aja kurang bagus sih. Gue nonton tuh waktu lawan Bahrain. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk bisa meraih kemenangan pertama lah. Karena kan secara historis ya, ya kita udah sering berhadapan mereka. Betul. Tentu Joni udah tahu gimana pola permainan Filipina seperti apa. Dan minus Bagunas. Yang seniornya kan ada Espeso, Malabunga, middle blocker dan outside hitter-nya itu loh yang perlu kita waspadai. Betul, karena pengalaman mereka ya udah banyak banget. Karena ini adalah pemain-pemain yang udah biasa mendampingi Bagunas di timnas. Hasil nanti ketika lawan Filipina, terlepas menang atau kalah, kemungkinan akan bertemu dengan sesama tim Asia Tenggara lagi. Antara Thailand atau Vietnam. Betul.
gitu loh. Kecuali bisa jadi CNS Taipei juga sih. Iya. Tapi itu kemungkinan itu seperti itu. Iya, dan gue lihat juga di FVC Challenge Cup kali ini tim Asia Tenggara drop ya. Padahal Drop tahun lalu Thailand juara, Vietnam semifinal. Tapi tahun ini mereka juga wah parah banget sih. Bahkan Thailand kalah 2 kali sama Kazakhstan. Kalah. Sama Kazakhstan loh. Kazakhstan padahal tim cowoknya sih biasa aja sebetulnya. Bisa dikalahin dan bahkan tahun lalu sama Indonesia kan kalah 3-0. Tapi Thailand memang apa ya? nggak ada Napadet juga sih. Itu juga ngaruh. Regenerasinya agak Regenerasi telat. agak telat. Tapi Mereka sempat terlena gitu loh. betul waktu apa namanya? Jadi Thailand itu waktu era Jirayu Kitikun mereka mendominasi Asia Tenggara kan. Asia Tenggara. Abis Asian Jirayu. Games 2018 Kelar. selesai semua. Naiklah gantian kita. Betul. Tapi ini loh, tapi sebetulnya Thailand itu sudah bisa nge-build tim dengan baik. Baik. Mereka ya nyatanya bisa juara FVC Challenge Cup walaupun boleh dibilang itu kesuksesan yang by accident ya karena pas perempat final lawan Indonesia pas lagi kurang main ya, lagi underperform ketika itu ya. Ketika itu. Tapi tetap gue pernah ngomong sama Kisada, pernah tanya sama Kisada, lu setelah juara FVC Challenge ini tim lu sebetulnya udah selevel belum sih sama yang zaman Jirayu dulu? Kata dia masih jauh. Masih jauh. Masih sangat jauh. Masih di bawah. Betul. Gitu loh. Walaupun kita bisa main di FIVB Challenger Cup. Nah itu. Masih jauh. Gue ingat kan ketika main di SEA Games di Palembang kan ketika itu ngeliat Jirayu. Itu pemain itu gila banget. Iya. Spike-nya sangat susah banget di blok gitu loh. Betul. Nah terakhir ngeliat dia main ketika Rifan main di Liga Thailand. Itu turun banget drastis. Performanya beda sangat sekali gitu loh. Itulah. Makanya kan kita cukup berterima kasih juga sama pengurus ya. Iya. Ketika Riva Sigit sudah mulai turun segala macam terus Rifan naik. Iya. Rifan pun sekarang kan juga mulai memberi kesempatan kepada pemain-pemain mudanya. Ayo naik. Iya. Jangan hanya gue melulu gitu di SEA Games. Betul. Bahkan ketika di SEA Games terakhir Rifan itu sebenarnya bukan nolak nggak mau, tapi bang kondisi dia ketika itu emang lagi tidak kurang prima. Dia itu waktu itu sempat bercerita, udah yang lain aja lah. Gue kan ibarat secara kasar, gue udah berapa kali SEA Games kasih kesempatan yang lain untuk main. Tapi ternyata dia masih diharapkan. Makanya itu saya bilang bahwa ya SEA Games itu ada, kalau bisa seperti lu bilang, mix antara senior dengan junior. Betul. Gitu loh. Jadi kita itu nggak terlena. Mas terus jangan sampai terlena seperti itu. Iya, tapi ya memang PBVSI walaupun sekarang sedang disorot, positifnya adalah di Putra ini regenerasinya bagus ya. Regenerasinya bagus, betul. Jadi bahkan Sigit yang masih ada di usia emas sudah bisa kegeser sama Farhan gitu ya. Sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya, padahal ada Farhan, ada Fahri, ada Doni segala macam. Betul. Pilihannya banyak. Randy Tamamilang juga kegeser pas dia masih di usia emas. Berarti kan pemain mudanya kan udah bisa gantiin. Iya. Gitu. Kegesernya sama Doni waktu itu, Randy Tamamilang di 2019. Nah itu jadi ya ada positifnya juga gitu. Maksudnya di kepengurusan PBSI ini ada positifnya walaupun ya kekurangan ya pasti ada ya. Nah itu juga dan otomatis target sudah yang harus diperbaiki menurut saya cuma satu. Salah satunya ada itu masalah pelatih. Nah itu penunjukan pelatih. Jadi jangan setelah setelah Pro Liga tim kelar, pelatih juga kelar. Nah itu dari di timnas cowok atau di timnas cewek itu sama begitu. Aja selalu begitu. Jadi Pro Liga dijadikan sebagai seleksi pelatih. Nah ini yang harusnya berubah. Karena kita tahu banyak negara-negara maju itu ya mereka ya tunjuk pelatih untuk jangka panjang. Bahkan yang seperti pernah kita bahas, Jose Roberto Guimares itu dia di awal kepelatihannya bersama timnas Brasil di 2008-2012 emas. Setelah itu Brasil turun, apakah Jose Roberto dipecat? Tidak. Dan itu jangka panjang. Bahkan Turki ngambil pelatihnya bukan pelatih yang ngelatih di Liga Turki, yaitu Daniele Santarelli yang ngelatih di Liga Italia gitu kan. Iya. Jadi kan itu. Maksudnya ya satu pelatih ditunjuk untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jangan sudah kelar, udah selesai. Betul. Turnamen kelar, selesai. Ya permasalahannya gitu doang. Kita punya banyak pemain bagus. Ketika ya boleh dibilang kan sekarang mulai ikut lagi nih turnamen banyak. Ya kita harapkan dengan sering-seringnya kita
ikut turnamen ya pelatih pun juga otomatis jangan gonta-ganti lah, kasih Betul. kesempatan taruhlah 3-4 tahun gitu loh. Dia menangani, dia memantau pemain-pemain itu gitu loh. Dan soal pelaksanaan Proliga kan juga sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini udah bagus ya. Udah cukup kompetitif lah Udah bagus. Proliga. Dan juga gimmick-gimmicknya udah mulai ada tuh. Jadi Proliga sudah tidak digelar secara tradisional lagi tapi udah modern. Ada gimmick-gimmicknya, ada penyambutan pemain yang lampunya digelapin dulu, ada jeduk-jeduk itu kan keren. Intermezzo lah. Intermezzonya kan keren bagus, gitu loh. Untuk kemasannya udah bagus gitu. Benar sekali. Dan intinya 6 besar, what's next nih Mas? Untuk timnas putra dulu nih. Ya posisi 9 sampai 12 ya lawan Filipina. Kita lihat lawan Filipina besok gimana. Kalau nanti kalah ya mau nggak mau perebutan 11-12, posisi 11-12. Betul. Gitu loh. Kita tunggu aja hasilnya besok lawan Iya. Filipina. Ya mudah-mudahan anak-anak bisa kembali tampil lebih bagus lagi. Iya. Bisa menang. Ya setidaknya nggak kalah 3-0 lah kalau Iya, betul. kalah. Gitu loh. Apalagi kita berkaca sama tim putri ya. Tim putri kan juga grafik permainannya waktu di FVC Challenge yang Iya. putri itu kan naik tuh. Naik terus. Yang tadinya kalah sama Hong Kong di penyisian karena udah mulai sering main nih. Begitu di perebutan posisi berapa tuh? 78 ya? 78. 78. Menang, kebales. Hong Kong. 3-0. Luar biasa. Sebenarnya ketika di penyisian grup lawan Hong Kong kita bisa menang itu. Iya. Karena Hong Kong sendiri nggak istimewa banget. Betul. Cuman karena Coba gara masih demam panggung. selain mereka. demam panggung, tim ini kan nggak main bareng, nggak ada TC. Itu dia, nggak ada TC. Gitu loh, betul. mereka masih muda, tiba-tiba main bareng gitu loh. Beda loh dengan di pria, Iya. beda dengan di cowok. Oke lah mereka TC nggak gini-gini. Tapi terkadang mereka main bareng loh di Tarkam. Iya betul. Dan mereka juga kebanyakan main bareng di Jakarta Garuda juga. Iya, gitu. Gitu. Harapkan ya seperti itu. Lebih solid lagi, makin kesini makin solid progresnya. Karena kan nanti kan juga mereka puncaknya di Surabaya kan. Betul. Betul. Nah, Kita jadi berharap progresnya ya terus naik. betul. Jadi saingan-saingan yang di Surabaya itu belum pernah ngerasain main sama Wadidi Raimi, belum pernah main sama Belal Abu Dabot. Sedangkan tim kita U20 itu sudah merasakan. Oh, belum pernah ngerasain sama Renan Ribeiro juga tuh. Itu naturalisasi Brazil. Makanya kan Tuh, pemain Qatar yang dinaturalisasi dari Brazil. Itu pemain yang menurut gua passingnya itu wah luar biasa tuh. Itu luar biasa passingnya. Jadi mau dikasih serve kenceng gitu, dia masih bisa passing bagus ke set. bola anteng ya. Betul. Walaupun waktu lawan Korea dia jelek sih. Passingnya jelek. Dia baru main deh kan. Betul. Jadi intinya adalah ya kita patut apresiasi ya untuk timnas putra dan juga timnas putri yang grafik permainannya meningkat di setiap dari pertandingan ke pertandingan di FVC Challenge dan juga putra yang tadi membaik ketika melawan Qatar dan mudah-mudahan aja nanti di AFC U20 ini mereka bisa nunjukin puncaknya ya. Mereka puncaknya. Gitu. Nah, Dan di Surabaya kita juga belum tahu siapa yang bakal dapetin, apakah Mr. Lee atau Johnny. nah itu. Saya juga belum tahu kan. Dan gue berharap sih ntar ke depannya timnas putra udahlah tunjuk satu pelatih buat jangka panjang. Ada Ryan Masajedi. Ya. Mr. Lee juga bisa lagi mungkin ya kan. Terus siapa lagi yang jago di Proliga nih? Lavani, Nicolas Vives mungkin bisa aja. Vives pernah saya tanya ketika di volley di Tangerang. Iya betul. Bersedia Kata dia. tertarik latih timnas Indonesia. Dengan ada bercanda dia bilang, saya ngurus Lavani aja udah. Oh. Udah luar biasa gitu. Enggak, dan Vives gue nggak tahu deh dia masih jadi ketua Federasi Kuba nggak sih? Apa udah enggak ya? Pelatih apa ketua? Enggak, dia ketua. Oh belum tahu. Apa dia ketua dan pelatih? Bisa. Megang dua-duanya. Pegang dua-duanya. Gitu. Kayaknya nggak ada di tempat lain kayak begitu ya. Nggak ada. Nah ini nggak tahu nih Vives tuh masih jadi ketua Federasi Gua apa enggak? Kalau dia masih jadi ketua ya nggak bisa. Agak sulit. Sulit. Karena pelatihnya udah diganti sama orang lain. Nah, Yang sangat tertarik kan Rian Masajedi kan. betul. Dia melihat potensi anak-anak pemain volley muda kita, dia sangat tertarik melatih Indonesia gitu. Betul sekali. Tapi kan tergantung lagi kontraknya gimana. Gitu. Iya, intinya gitulah ya. Terlepas dari segala kekurangan PBVSI, yang menurut gue juga keputusannya menggelar Proliga bulan April itu gue agak kurang setuju. Dan juga keputusan atau ketidakinginan ya. Kalau menurut gue bukan ketidakinginan, keengganan lah. Keengganan PBVSI untuk meminta klub melepas pemainnya, itu adalah kekurangan PBVSI ya.
yang kita lihat belakangan ini, terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, tapi ada positifnya juga di PBVSI kepengurusan sekarang, karena pada akhirnya ya regenerasi di Putra terutama bagus gitu. Kalau gue rasa sih sebetulnya ada gitu loh. Betul. Dari PB untuk upaya memakai pemain-pemain senior ini kan. Mm-mm. Cuma kan riskannya ini ketika sudah memasuki putaran kedua. Betul. Tim-tim lagi bersaing semua. Bersaing semua. Masalahnya kan Betul. kompetisi kita itu kompetisi yang tidak panjang. Iya, itu dia masalahnya. Kompetisi pendek gitu. Kalau kompetisi panjang mungkin sih enak ya. Mungkin Pinjam panjang, dulu dong. Pinjam dulu gitu. lah. Kalau masih di awal-awal musim ya. Betul. Pinjam dulu lah seminggu. Ya mungkin mereka bakal ngasih. Mm-mm. Tapi kan ini udah persiapan putaran kedua. Di mana semua tim belum ada yang memastikan diri lolos. Iya, Baik betul. di putra maupun putri. Mm-mm. Gitu loh. Kita lihat Posipo udah 7 kemenangan. Tapi dia belum memastikan bisa meraih tiket final POR. Walaupun Iya, dia hanya betul. butuh mungkin 2-3 kemenangan lagi. Tapi kan itu belum menjamin gitu. Iya. Kemudian Posipo juga nggak ada dipanggil pemainnya. Betul. Gitu loh. Kemudian di putra lebih ketat lagi kan persaingannya. Mm-mm. Wah iya. Gitu loh. Apalagi Palembang Bang Sumsel Bubble tiba-tiba naik Ndok. tanpa diduga. Apa diduga kita kan. Betul. Satu-satunya tim yang mampu mengangkat 3 favorit juara. Iya, betul. Gitu. Ya jadi emang sulit juga PBVSI untuk meminta tim ya, Iya. melepas pemain-pemainnya. Selain karena kompetisi yang pendek lagi ya mungkin juga masalah kontrak kali atau gimana. Nah iya, itu dia. Gitu. Kameramen udah berapa menit? 27, ya mungkin 3 menit lagi lah Mas, biar genep 30 menit gitu loh. Nah ini juga intinya ya seperti itulah. Intinya PBVSI tetap kesimpulan kita yang 2 minggu lalu, itu tetap ya. Kalau penyebab dari masalah ini adalah keputusan menggelar Proliga di tengah kalender Ya, internasional. Itu sebetulnya. Kesalahannya di situ ya. dengan tanda kutip seperti mengabaikan event internasional. Nah, Dalam tanda betul. kutip ya. Iya. Dan pas Proliga di launching, ya seperti yang tadi gue bilang, Pak Ketum kayaknya udah nyadarin tuh. Kayaknya emang nggak ini deh, emang nggak pas deh kalau ngegelar Proliga di bulan April sampai Juli. Makanya tahun depan walaupun kepotong bulan puasa, Proliga tetap harus digelar Januari. Nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa kompetisi dipotong dulu saat bulan puasa atau Lebih enak lagi Desember mungkin kali ya. Desember. Jadi jedanya ketika Natal dan Itu tahun iya, baru. itu bagus tuh. Desember itu oke. Jadi jedanya ketika Natal dan tahun baru. Iya, gitu jadi loh. tahun depan itu opsinya adalah Akhir November lah. bukan, tetap Januari. Pak Ketum mengatakan tetap Januari akan digelar. Tapi opsinya adalah ada pertandingan di bulan Ramadan atau pas bulan Ramadan stop dulu. Itu. Tapi tetap Nes kayaknya di bulan Ramadan mesti main. Kemungkinan stopnya itu adalah Ramadan minggu terakhir dan ketika Lebaran. Iya tuh. Pas Betul. di situ. Pas tuh ya. Cuma ntar mengganggu waktu sholat tarawih. Tapi nggak apa-apa. Di negara-negara lain juga kayak Turki ya kan. Di Ya. Turki bulan Ramadan Lebaran main ajar. Mau nggak mau jadwal pertandingannya digeser mungkin mulai dari jam 4 atau jam 3. Wah puasa-puasa dong. Iya dengan 3 pertandingan. Iya puasa-puasa main dong. Nah, kalaupun setelah maghrib ya paling 2 pertandingan dengan kemungkinan bermain 5 hari. Iya. Tapi enggak. Tapi kemarin kan sempat ada Nusantara Open. Nah, iya. Nusantara Open dan itu digelar grand final itu bulan puasa. Itu Bulan kayaknya uji coba juga tuh Mas. Makanya. Uji coba apakah Tapi kan- memungkinkan ada pertandingan di bulan puasa. Benar. Oh, menurut gue sih tetap memungkinkan lah. Iya memungkinkan ya. Gitu. Dan nyatanya kemarin lancar-lancar aja Nusantara Open. Bukan Nusantara Cup ya, Nusantara Open. Ternyata ternyata oke-oke aja tuh Nusantara Open digelar di bulan Ramadan dan itu babak-babak akhir. Iya. Mainnya juga habis maghrib kan. Iya betul. Itu dia makanya mainnya habis maghrib dan mungkin kalau bulan Ramadan itu ada pertandingan nanti Proliga mungkin bisa lah dibikin main habis maghrib 2 pertandingan tapi dipanjangin satu pekannya jadi 5 hari mungkin ya kan. Bisa. Itu Mereka yang lebih tahu jadwal iya pertandingan mereka lah. yang lebih tahu lah ngerti PBVSI. Kita cuma ngasih saran aja. Iya, kita cuma ngasih saran tapi PBVSI tetap yang paling ngerti soal kayak gini-ginian. Ada timnya gitu Ada loh. timnya Ada lah. timnya gitu loh. Betul. Ada timnya. Saya tahu timnya siapa itu. Itu yang bikin jadwal segala macam. Saya tahu orangnya. Nah iya. Jadi intinya
dengan digelarnya Proliga 2025 di Januari, kejadian seperti ini dipastikan nggak akan terulang di tahun depan. Itu ya. Mudah-mudahan. Betul. Kejadian di mana Indonesia menggunakan tim lapis kedua di EVC Challenge. Ya sebenarnya lebih bergengsi dibandingkan SEA Games kan. Iya betul, jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Dan oke, kalau gitu udah 30 menit ya. Ya, udah dulu Mas. Obrolan kita yang isinya Mas. tulang semua ya. Gak ada daging, ini tulang semua isinya. Dan tentu saja jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk tahu update atau untuk mendapatkan update Bincang dari Volley. Bincang Volley dan juga podcast-podcast lain yang diproduksi sama Sportase Official. Ada Bincang Bola, ada Bincang Badminton namanya, apa Bincang Bulu Tangkis, Bincang Badminton. Dan oke, kalau gitu see you on the next video.